Selamat pagi saudara yang kasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Baik, puji Tuhan. Nah, tapi saudara tahukah Anda, ada orang-orang yang merasa tidak cukup. Kalau ditanya bagaimana kabarnya hari ini, lalu dengan menjawab baik, mereka merasa perlu, apalagi kalau Anda mungkin pernah mengikuti pelatihan motivasi, ya bagaimana orang bisa percaya diri, bisa punya semangat, atau pelatihan tentang bagaimana orang bisa memasarkan satu produk, ya mungkin asuransi kah, atau produk MLM atau apapun itu. Kadang-kadang sang trainer, sang pelatih akan mengajarkan orang untuk selalu menyambut pagi dengan mengatakan bukan cuma baik, tapi juga super, ya hebat, luar biasa. Atau saya pernah ketemu juga dengan beberapa orang mengikuti satu pelatihan yang diajarkan jam berapapun mereka bertemu dengan seseorang, mau jam 5 pagi, mau jam 12 siang, atau jam 9 malam, mereka harus selalu mengatakan selamat pagi. Ya, karena pagi itu identik dengan semangat baru, kekuatan baru, kesuksesan baru. Ya, apalagi kita persekutuan doa pagi. Ya. Jadi ya sebenarnya terserah saja Anda mau menjawab bagaimana. Tapi kalau kita jujur, apakah memang setiap pagi kita selalu merasa tadi super, hebat, luar biasa, atau baik? Barangkali kadang-kadang sebetulnya kita tidak bangun dengan perasaan yang demikian. Ya mungkin secara fisik Anda malam hari tidur salah posisi, salah bantal, tengkuk ketika bangun sakit, atau Anda bangun mendadak dengan cepat. Ya ini bahaya apalagi kalau Anda sudah cukup berumur, lalu ketika Anda bangun maka punggung Anda sakit, pinggang Anda sakit. Ya nggak baik dong ya. Atau mungkin yang lebih esensial, Anda sedang memiliki sebuah pergumulan, apapun itu. Sedang kepikiran tentang seseorang tertentu yang Anda kasihi, keluarga, kerabat, atau Anda sedang bergumul dengan satu penyakit atau penyakit yang diderita oleh orang yang dekat dengan Anda. Atau apapun itu, masalah ekonomi, pekerjaan, dan lain-lain. Sehingga Anda tidak bisa tidur dengan nyenyak, setiap beberapa setengah jam, 1 jam Anda terbangun. Mungkin Anda mimpi buruk karena stres. Sehingga pagi Anda bangun tidak dengan perasaan yang baik. Nah pertanyaannya, bolehkah kita mengatakan di pagi hari tidak baik? Bagaimana keadaan Anda? Tidak baik. Ada yang mengatakan nggak boleh ya, sebagai anak Tuhan kita harus selalu percaya Tuhan baik, karena itu pagi harus selalu baik. Tidak boleh kita berkeluh kesah, ya apalagi komplain kepada Tuhan. Benarkah demikian saudara? Kalau kita membaca Alkitab kita akan temukan bagaimana Tuhan mendengar ketika umatnya, ketika manusia mengeluh kepadanya. Mengeluh dengan sangat hebat, bahkan ada yang sampai marah. Ayub, Yunus, murid-murid Tuhan Yesus. Dan Tuhan membiarkan, memberi kesempatan, memberikan telinganya, mendengarkan keluh kesah, amarah, kepahitan manusia. Tetapi Tuhan tidak berhenti di situ. Dia mengajak kita sekalipun kita bisa mengeluarkan unek-unek kita, kecewaan, kepedihan, kesedihan. Tapi Tuhan mengajak kita untuk melangkah maju. Seperti yang dikatakan oleh teks Alkitab yang akan kita renungkan hari ini dari kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 31 yang berbunyi demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, saudara perhatikan ada berapa kata kerja aktif dalam satu ayat ini. Yang pertama adalah menanti-nantikan. Kita sering mengira menanti itu kegiatan pasif. Ya, cuma duduk, diam. Tapi kalau kita perhatikan, kata menanti-nantikan itu sebetulnya adalah sesuatu yang aktif. Orang yang menantikan sesuatu, dia bukan hanya diam, tidak melakukan apa-apa, tetapi dia berusaha keras melakukan hal-hal yang baik
Sehingga apa yang dia harapkan, yang dia idamkan, dia impikan itu makin dekat atau makin besar kemungkinannya terwujud. Karena itu ayat ini mengatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kita menanti-nantikan Tuhan berarti kita mencoba mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Hidup seturut kehendak Tuhan, dan itu bukanlah sesuatu yang pasif. Lalu kata kerja apa lagi yang ada? Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Apa artinya? Artinya mereka terus bergerak. Sekalipun kehidupan mungkin penuh dengan berbagai pergumulan, tidak selalu mereka mengerti apa yang terjadi, apa kehendak Allah. Tapi mereka tidak tinggal diam. Mereka terus bergerak, berjalan seturut dengan apa yang mereka yakini sebagai kehendak Tuhan. Kalau mereka bisa berlari, mereka berlari. Kalau mereka hanya bisa berjalan, mereka berjalan. Maka dikatakan oleh Nabi Yesaya, mereka akan mendapat kekuatan dari Tuhan. Seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara dikasih Tuhan, barangkali keadaan Anda pagi ini tidak baik. Dan itu tidak apa-apa untuk kita akui. Barangkali keadaan kita pada minggu ini, hari ini, tidaklah seperti yang kita harapkan. Dan itu wajar kalau kita akui kepada Tuhan. Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, jangan berhenti di situ. Tetaplah berharap pada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, mengarahkan hati kita pada kehendak Tuhan, pada Tuhan yang penuh kasih itu. Maka Ia akan memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap berlari. Atau kalau kita tidak sanggup, kita tetap berjalan bersama dengannya. Kita tetap bergerak bersama dengan Tuhan. Maka biarpun mungkin kita tidak bisa selalu memahami kehendak-Nya, Tuhan akan selalu bersama kita dan memberikan ketenangan kepada kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan tentu kenal satu lagu dari buku nyanyian kita, dari NKB nomor 195, Kendati Hidupku, yang lirik di refrennya berbunyi, selamatlah, selamatlah, selamatlah jiwaku. Nah, lagu ini judul aslinya berbunyi atau berjudul It Is Well With My Soul. Ini dikarang oleh seorang bernama Horatio Spafford. Dia adalah seorang Amerika. Dan lagu ini begitu dicintai oleh orang-orang Kristen di berbagai tempat, di berbagai gereja. Kenapa? Karena ada satu cerita yang luar biasa di balik lagu ini. Horatio adalah seorang Kristen yang baik, yang taat, tapi bukan berarti hidupnya bebas dari masalah, dari pergumulan. Pada tahun 1871, yang pertama, dia kehilangan putranya yang berusia 4 tahun. Tidak tahu kenapa, mungkin karena sakit. Pada waktu itu cukup sering terjadi balita meninggal dunia. Lalu 2 tahun kemudian, tahun 73, di kota tempat Horatio dan keluarganya tinggal membangun bisnisnya, kota Chicago, dilanda kebakaran yang begitu hebat, yang juga berdampak memusnahkan bisnis Horatio. Padahal pada waktu itu dia sudah berniat, bertekad mau turut serta dalam kegiatan penginjilan yang sedang berlangsung di negara Inggris di seberang lautan. Maka kemudian Horatio mengirimkan istri dan 4 anak perempuannya dahulu untuk mendahuluinya pergi ke Inggris. Sementara dia berusaha menyelesaikan, membereskan pekerjaannya yang terdampak kebakaran di Chicago. Lalu apa yang terjadi? Di satu tempat, kapal yang ditumpangi oleh istri dan 4 anaknya ini mengalami kecelakaan.
bertabrakan dengan kapal lain sehingga tenggelam. Dan banyak penumpang yang mati tenggelam, termasuk keempat anak perempuan Horatio. Istrinya selamat. Dan ketika ia atau istri Horatio sampai ke Inggris, dia mengirimkan satu telegram untuk suaminya di Amerika dengan dua kata yang sangat terkenal kemudian menjadi sangat terkenal. Safe alone. Selamat sendiri. Tidak bisa membayangkan apa yang mereka rasakan. Mungkin kita tidak bisa membayangkan, maaf saya keliru. Apa yang dirasakan oleh Horatio dan istrinya. Dan ketika Horatio kemudian menyusul istrinya ke Inggris, ketika dia sampai di lokasi di mana kapal yang ditumpangi istri dan keempat anaknya itu tenggelam. Di lokasi yang mestinya membawa kepedihan mendalam baginya. Pastinya membawa kepedihan mendalam baginya. Horatio justru mendapatkan sebuah inspirasi untuk menuliskan lagu yang kemudian kita kenal tadi. It is well with my soul. Perhatikan kata-kata teks dalam bahasa Inggrisnya di ayat 1 yang berbunyi demikian. When peace like a river attended my way. Ketika damai yang seperti sungai hadir di jalanku. When sorrows like sea billows roll. Tetapi ketika kesedihan juga, penderitaan, seperti gelombang laut yang menggulung. Whatever my Lord, thou hast taught me to know. Apapun yang terjadi dan kualami, Tuhan mengajarkanku. It is well with my soul. Damailah jiwaku. Saudara kasih Tuhan, kiranya kita pun merasakan damai dari Tuhan. Sekalipun kita tidak selalu mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita, apa maksud dari Tuhan di tengah segala pergumulan kita. Sekalipun kita harus menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan yang mungkin membuat kita bangun di pagi hari tidak dengan keadaan yang baik. Tetapi kiranya kita boleh terus mengarahkan hati pada Tuhan dan kasih-Nya. Sehingga kita boleh terus berjalan dengannya. Setiap hari, satu langkah lagi. Selamat pagi, Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk segala kekuatan yang Kau berikan kepada kami di tengah berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Sekalipun kami tidak selalu bisa segera mengerti apa yang terjadi pada kehidupan kami atau apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kehidupan kami, tapi kami percaya Tuhan akan memampukan kami untuk tetap melangkah maju setiap hari, satu langkah untuk makin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah kasih anugerah Tuhan yang terus membimbing kami dalam kehidupan kami setiap hari. Kasih dan anugerah-Mu itu juga yang kami percaya akan selalu menyertai kami sebagai bangsa di tengah berbagai pergumulan yang terjadi di tengah berbagai keadaan kehidupan kami, termasuk pandemi yang masih harus kami jalani. Kasih-Mu yang akan memampukan kami untuk dengan hikmat tidak melupakan hal-hal yang penting, boleh tetap melakukan protokol-protokol kesehatan yang diperlukan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Kalau keadaan sudah membaik, biarlah kami tidak menjadi abai atau kehilangan kewaspadaan. Biarlah dengan demikian, kami membangun kehidupan yang lebih baik bersama dengan setiap orang yang menjadi bagian bangsa ini. Kami berdoa juga untuk gereja Tuhan, dimanapun adanya, gereja-Mu yang masih bergumul juga dalam segala keadaan di tengah pandemi ini. Berbagai keterbatasan, berbagai situasi yang dialami oleh umat boleh tetap tidak membuat gereja kehilangan panggilannya untuk menyatakan kasih Kristus, untuk menjadi berkat bagi sesama. Kami berdoa untuk setiap keluarga dalam berbagai pergumulan kehidupan mereka, baik yang bergumul dengan kondisi ekonomi, dengan pendidikan anak-anak mereka, dengan kondisi-kondisi kesehatan dari anggota keluarga, dengan relasi di antara anggota keluarga, biarlah boleh tetap mereka jalani dengan kekuatan dari Tuhan. Karena kami percaya Tuhan akan memampukan setiap keluarga, setiap pribadi
untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan satu langkah lagi setiap harinya. Kami mau berdoa untuk pergumulan kami masing-masing, pergumulan yang tidak sanggup kami bagi dengan orang-orang lain, tapi kami percaya Tuhan akan selalu mendengarkan dan memberikan yang terbaik bagi kami. Maka inilah kami dalam doa-doa pribadi kami. Demikianlah pergumulan kami ya Tuhan. Kami percaya kekuatan dari-Mu akan memampukan kami berjalan terus setiap hari. Inilah doa kami naikkan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang juga mengajarkan kami semua berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.